Keluar detiknya enggak? Halo guys, selamat datang. Ini kameranya agak angel ini guys. Ya, ini terlalu canggih. Ya namanya juga. Yang penting kan penampilan. Orang udik ya. Udik ya. Baru beli kamera nggak di setting segala macam. Ya. Langsung dibawa goes. Contoh orang tidak kurang literasi ini guys. Apa? Oke, thank you. SDM rendah. Anda itu. Nah, ini dia yang atas sendiri. Dia. Oke, hello konten, welcome to my guys. Kali ini kita goes berdua lagi. Saya ulangi, hello konten, welcome to my guys. Kali ini kita goes berdua lagi bersama Mas Anang di sana dan saya di sini pakai Detroit. Mas Anang pakai Transline, sudah biasa. Dan goes kita cari jalur yang berbeda. Ya. Kita rencana mau ngelup ke Tampakan. Loop Tampakan, the loop of Tampakan ya. Oke. Tadi rencana mau goes bertiga seperti biasa. Tetapi Om Mas Kiki pengen goes sebentar aja. Dia nggak pengen lama. Sedangkan kita rencana mau goes lama. Jadi beliau goesnya duluan dan beliau pengen ngaspal aja. Sedangkan kita cari jalur makadam, jalur off-road. Di sini lebih tepatnya gravel sih kayaknya. Makadamnya kurang tahu. Kita bakal ketemu makadam apa enggak. Tapi kalau jalur-jalur yang luas kayak gini biasanya jalur pertambangan. Rata-rata jalurnya tuh pasti gravel hitungannya. Dan makadamnya tuh sedikit aja biasanya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita disambut dengan sunrise tapi ketutupan sama awan mendung. Habis itu disensor mbek gitu. Jadi hari ini cuacanya mendukung banget. Kalau di Kalimantan ya, cuaca langit kayak gini, mendung kayak gini, itu hitungannya udah mendukung. Dan menurut kita suhunya standar, ya bisa dibilang hangat. Kalau di tempat lain awan kayak gini, itu dingin banget. Tapi kalau di sini hitungannya hangat masih. Standar tengah apa standar samping? Standar ganda. Standar ganda. Dia ngejokes. Jadi yang nonton harus ketawa ya. Hargain Mas Anang ngejokes. Oke. Kalau mau mandi Oke. harus pakai sambel. Salah. Harus pakai sabun. Hah? Sampo. Oh, sampo. Nggak masuk. Pegangin Mas, pegangin. Harus pakai sampo. Iya. Kalau mau goes harus pakai apa? Kalau mau goes harus pakai sempol. Salah. Harus pakai sepeda. Salah. Harus pakai sepeda. Jalannya jelek. Ini makadam ya, bahaya, takut jatuh ya. Bentar. Sini. Oke, beliau masih nggak tahu gimana caranya ngelewatin makadam pakai satu tangan. Kalau aku rumusnya gini, misalkan kita megang setang tangan. Kan nggak tahu guys. Apa? Saya bukan vlogger guys. Oh gitu. Oh, nggak percaya saya. Dia vlogger ya. Dari tahun 2019. Ya aku vlogger, tapi food vlogger. Upload vlogger. Dia tahun 2019 udah nge-vlog. Terus password akunnya nggak ingat. Habis itu bikin akun baru. Iya. Barengan saya kan. 2020 gak sih? 2019 ya. 2019. Aku umur 2 tahun udah haji. Oh, Anda Mas Anang Thohir ya? Erick Thohir nggak tuh? Jadi rumusnya ya, apalagi kalau keadaan downhill, misalkan kita megang setangnya itu di tangan-tangan, dipotong terus. Gimana? Jangan lupa demo di Pati. Oke. Pajak berapa persen? 300%. 300% katanya. Pajak 300%. Di mana? Tarjun. Iya, Tarjun. Naik turun. Tarjun naik turun. Terus
tiba-tiba masuk ke dalam hutan gitu kan. Oke. Saya ulangin lagi. Rumus aku sih, kalau misalkan di tangan kanan nih megangnya tangan satu, tangan kanan aja. Nah, kaki kiri ini gantinya tangan kiri. Jadi badan kita tuh tetap ketahan, dia nggak maju. Kayak gitu. Jadi posisinya kaki kiri di depan, tangan kanan megang setang. Nah, kalau dibalik, rumusnya dibalik juga. Jadi kalau misalkan tangan kiri yang megang setang, nah berarti kaki kanan yang di depan pedal buat nahan badan. Oke, Mas Anang downhill lagi. Kalau mau jogging harus pakai apa? Ya dia bikin setup deh. Kalau mau jogging Kita depan selainnya. harus pakai stempel. Salah. Harus pakai Strava. Salah. Harus pakai Strava. Kalau mau makan harus pakai apa? Ada setupnya. Kalau mau makan Ini banslet. harus pakai nampol. Salah. Harus pakai nasi. Oh, nampan ya. Nasgur. Loh, bener. Malah jadi bener. Pakai nasar. Salah. Harus pakai nastar. Nasi. Oh. Oke, mataharinya sudah nggak kelihatan lagi, mengindikasikan kalau langitnya semakin mendung. Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah awannya akan jatuh ke bawah? Apakah akan turun hujan? Kita nggak tahu kalau turun hujan itu artinya good ending atau bad ending. Kita lihat aja nanti. Mari Pak, olahraga Bapak. Beli fans MU. Berarti nggak gitu nyanyiannya. Glory, glory Man United. Kalah sama siapa? Oh, Juventus. MU ketemu Juventus nggak? Yang nonton bola. Kok jadi are? Kok jadi are-are? Oke. Kita ketemu ekskavator. Kalau di Jawa orang-orang biasanya bilang ekskavator itu beko. Karena mereknya rata-rata di sana ekskavator itu beko. Kalau di sini ya bilangnya ekskavator aja. Kalau nggak ekskavator, eksavator. Nah, nggak tahu mana yang bener. Dan kita masih di daerah pertambangan dengan jalan yang seperti ini. Ya, dengan langit yang masih mendung. Dan menurut aku ini sangat mendukung sekali. Alhamdulillah sampai sekarang awannya tidak jatuh. Dan saya tidak ada melihat tirai-tirai dari awan-awan di segala arah. Tirai itu maksudnya kayak hujan dari kejauhan gitu. Nah, kan bentuknya kan sama kayak tirai gitu kan. Tirai pintu rumah. Kalau aku biasanya bilangnya tirai rumah. Apa kok tirai rumah? Tirai awan. Tirai awan. Jadi hujan dari jauh gitu kita ngelihatnya itu bentuknya kayak tirai gitu. Makanya aku bilangnya tirai awan. Oke, kita lanjut lagi dengan downhill sedikit. Downhillnya sedikit. Oke, di sana dari kejauhan ada truk warna putih. Kita mendekatinya. Oke, kita pindah jalur. Nah, itu tangannya toksik tuh. Tangannya toksik. Kita pindah jalur ke jalan cor-coran. Dan ini mendekati daerah mana? Daerah mana ini, Mas? Cor-coran tuh kalau maco. Kalau nggak maco, cor-corin. Lucu sekali. Oke, kita nanjak sedikit. Kita lewat daerah cor-coran. Udah bukan pertambangan lagi. Tapi kiri kanannya tetap sawit everywhere. Oke, kita lanjut menanjak lagi. Mantap sekali. Gas. Oke, cor-corannya mengecil. Karena kita udah pindah jalur lagi. Dan ini hitungannya udah nyampe Kerang sebenarnya. Kita menuju arah PLN ya kalau nggak salah. PLN. Oke, saya matikan dulu karena downhillnya terlalu berbahaya. Anda melet-melet nggak kerekam. Dia tadi melet-melet, udah kayak kuyang.
Oke. Menurut aku jalurnya rimbun sekali. Nggak tahu kenapa. Karena orang jarang lewat sini mungkin, jadi ilalang-ilalangnya dibiarkan. Oke. Kita lanjut sambil goes. Wah, rimbun banget nah dari sini nih. Kiri kanan belukarnya rimbun. Tuh bikin kita nggak tahu pinggir jalannya seberapa. Jalannya jadi kemakan, jadi tambah sempit jalannya karena rimbun. Nah kayak gini kan rimbun banget jadinya. Nah ini udah agak luasan, tadi pas di belakang tadi dia lebih rimbun lagi. Nah kayak gini kan, jadi kita nggak bisa ngeliat pinggir jalan. Jadi kalau misalkan kita mau ke pinggir nggak sadar, tahu-tahu jatuh. Apalagi kalau jalan cor-coran kayak gitu, kayak gini tinggi banget nih cor-corannya kan, bahaya. Terus sebelahnya pagar kawat, kena pagar kawat ya luka, mengerikan. Mari. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Kenapa? Diulangin lagi kayak tadi. Lihat nih guys, lihat nih. Aslinya ada 2 mas. Muka mesumnya kelihatan. Mas ngapain sih mas? Aslinya saya 2 terus. Mas ngapain sih mas? Video lah. Syuting mas. Hah? Kenapa? Jangan syuting mas. Kenapa? Horeng mas. Ini mas. Oke, kita downhill lagi. Ya, kita menanjak lagi. Dan kita lewat di jalur lain, walaupun dengan jalan yang sama. Wah, di depan ada tanjakan. Ayo. Guys. Ayo mas bro. Ya. Oke, kita nanjak dulu. Mantap sekali. Gas. Zigzag banget. Si paling zigzag. Gimana Mas Anang? Itu ada anak pakai sepeda juga. Mereka bersepeda dengan sepeda BMX kayaknya. Ban 20. Oh, lihat sini. Sini apa sana? Nanggung. Ya udah lewat sana. Lanjut. Wah, ada polisi tidur. Bukan polisi tidur sih, kayak pipa besi. Secara nggak langsung jadi polisi tidur. Wih, banyak banget rumah-rumah beton di sini. Loh, kok berhenti? Kok polisi tidur mas? Ngantuk kok mas? Ya, berarti polisinya ngantuk kan? Ya, kangkung mas. Kebanyakan makan kangkung. Ada mobil pickup, ada mobil keluarga. Kita turunan lagi. Oke, ini agak ringan turunannya, jadi masih bisa ngerekam. Kalau yang tadi turunannya berbahaya kalau sambil ngerekam. Walaupun pakai satu tangan, walaupun pakai teknik yang aku ceritakan tadi, kayaknya tetap nggak mungkin. Oke, ini ada double cabin warna hitam. Apa ini Hilux ya, Mas? Hilux. Oh, Ford Ranger. Ya, terus apa? Ayla. Oh, Ayla. Wah, di bawah ada jembatan. Oke, kita downhill pelan-pelan aja. Berbahaya. Oke, dari jalan cor-coran dan akhirnya kita menemukan aspal. Belok kiri ya. Mantap. Yoi, kita belok kiri. Sebelah kanan ada musola. Dan di depan kayaknya ada acara hajatan. Acara apa itu? Yang pasti bukan sound horek. Oh, yang fun run. Oh, iya. Oh, ini acara. Kirain orang jogging-jogging aja. Oh. Kita kok nggak tahu info ya? Mantap. Ternyata ada fun run. Oh, ada hadiahnya. Sepeda MTB, door prize-nya MTB merek Fastron. Tadi itu kita ngelihat spanduk Fastron. Kenapa? Kita ngelihat spanduk Fastron. Tadi di foto. Ya minta foto. Ya tanyain. Oke, putar balik. Mantap sekali. Kita putar balik dulu. Oke. Ini kan kita ngelewatin orang lagi ikutan event lari ya kan. Habis itu kita ketemu fotografer.
Nah mereka fotografernya, oh bukan mereka, beliau fotografernya tujuannya buat ngefoto yang lagi lari. Tapi ketemu sama kita ngetes juga. Alah, langsung pencet report saya dong. Oke, kita makan nasi kuning dulu ya guys ya. Habis olahraga langsung hantam nasi kuning. Yellow rice. Kuning nasi. Wah, kalau kameranya bening ya. Ya, perbedaan. Emang kamera 20 juta ini nggak kaleng-kaleng. Orang pajak tolong dihubungi Mas Eki ini. Harta kekayaan mencapai 1 miliar. Tahuan beliau. Tuh, sepedanya aja itu. Remnya aja itu 3 juta. Ngeri banget. Ngapusi. Apa standarnya? Beuh. Standarnya itu 1,5 lah. Orang pajak tolong ya. Orang pajak tolong dihubungi. Terima kasih. Gimana Mas? Ya, perbedaan Action 4 sama Hero 7. Ini ada layar depannya ya kan. Sudah makan kuningan nasi. Kuningan nasi. Nasi yang udah kuning. Atau nasi kuning dengan bumbu merah, bumbu habang. Apa? Kan biasanya orang gue sore ya, bawa ini. Aku tuh mau bawa senter juga. Kan aku tadi kira aku pas keluar rumah tuh gelap. Ya, Anda bangun udah jam 6 lewat. Mana? Tuh Enggak, maksudnya sampai sini. Ngechat tuh aku habis sembahyang subuh gitu. Baru sembahyang subuh kan? Jam 5 lewat 7 baru beranjak dari kasur. Ya. Mas Kiki jam 5 lewat 7 udah OTW. Makanya nggak bisa bareng kita. Sembahyang subuh kayak. Ya sembahyang, habis sembahyang subuh. Kan sembahyang bisa 3 menit. Oh itu. Enggak, bercanda ya. Guys, Apa? tolong guys, tadi itu ditandai ya Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa? Lihat Pak Ustadz. Pak Ustadznya siapa? Oke, Anda yang Pak Ustadz ya. Anda Pak Haji. Ya, Anda Pak Haji. Oh, salah. Bapak Umroh. Anda Bapak Umroh. Ya. Anda Bapak Umroh ya. Kamu nggak es kan? Saya anget. Dandang. Oh, berarti maksudnya es teh. Iya. Ini kan teh es. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya bertanya. Apa bedanya? Ini jam tangan udah Eger nih ya. Jam tangan udah Eger nih ya kan? Tolong orang pajak. Ya, tolong dipajakin ya. Ya, itu 250%. ini ada bunyinya nih. Ini kalau disentuh-sentuh touchscreen ini. Nih bisa gerak dia. Ya. Dan Tolong dipajakin ya. 250%. Ini harganya sama kayak harga NMAX. Salahin. Ya udah makan aja dulu. Teh hangat, nasi kuning. Mantap. Mantap. Ngerikan. Racing at making ngajo. Kamera baru guys, mahal nih, senggol dong. Mari sepedahan. Mantap. Banyak bocah yang suka sepedahan kalau di daerah sini. Jadi mereka nggak cuma main HP doang. Ya walaupun bukan buat bermain, buat main ke rumah temen gitu kan. Ya minimal masih bisa kepake untuk keluar rumah. Daripada di depan layar, terus mainnya sama HP doang. Ya, menurut aku bersepeda lebih baik daripada terkendali oleh layar. Mantap. Oke, kita masuk daerah pertambangan lagi. Banyak banget kendaraan konstruksi di sini. Dan itu mobil cranknya lagi bekerja. Beliau mengangkat apa itu? Ya, alat konstruksi pokoknya. Oke, kita lihat makadam sedikit. Ya, kita lihat lagi. Mobil cranknya sedang bekerja. Nah, ini kehalangan. Emang ya kalau pekerjaan konstruksi itu pasti selalu ditutupin kayak seng warna biru kayak gini. Biasanya kalau nggak seng warna biru tuh spanduk sponsor gitu.
Fungsinya tuh buat apa? Ya biar nggak ya warga-warga biar nggak ngeganggu gitu. Ya padahal mereka tuh cuma pengen ngelihat aja sebenarnya. Cuma kadang kalau misalkan ada anak kecil, kadang suka ke tengah, suka terlalu dekat sama aktivitas konstruksinya, dan itu berbahaya. Jadi daripada jadi perkara, mending dibatasin kayak seng-seng warna biru kayak gini, supaya orang nggak terlalu ngelihat. Kalau di perkotaan ada kegiatan kayak gitu pasti ditutupin kayak gini. Mantap sekali. Mas Anang, sepatu Anda kemasukan pasir nggak? Saya sepatunya masukkan hikmah dan masukkan renungan Islam. Dan kemasukan. Ini banyak banget nih yang dipotong nih. Ya, lambat. Ya. Apa? Dan kemasukan apa? Kemasukan apa? Malah nyanyi orangnya. Kan kita kan tadi lewat daerah tambang deh kan. Kalau aku sendiri sih kalau lewat tambang tuh pasti sepatuku tuh kemasukan pasir. Lebih tepatnya kerikil. Jadi ya itu udah resiko sih. Kita kalau ke jalan off-road, apalagi kayak daerah-daerah yang banyak pasirnya, banyak kerikilnya, sepatu itu tidak bisa dihindari untuk kemasukan. Mantap. Kita kembali ke jalur cross country alias lintas desa. Ya, jadi jalurnya bukan cor-coran, bukan jalur pertambangan, tetapi jalur lintas desa. Yang namanya cross country udah pasti tetap bakal ada makadamnya juga. Tetapi makadamnya nggak sebrutal, menurut aku nggak se ekstrim di daerah pertambangan. Karena daerah pertambangan itu rata-rata kan gravel jalannya ya. Gravel, tahu-tahu makadam. Wah, itu orang kalau nggak siap tuh bisa jatuh. Sedangkan cross country kayak gini, ini makadam sama gravelnya seimbang kayak gitu. Jadi kita nggak bakal kaget kalau ketemu makadam. Dan kali ini makadam terus nih dari tadi. Iya dong. Wah, nggak bohong. Ada. Jangan dengerin yang di belakang guys. Jangan percaya sama cyclist. Dia bilang bohong padahal aslinya dia yang bohong. Oke, kita ngevlog sambil tanjakan sedikit. Mantap sekali. Kita lihat kondisi sepatu saya. Nggak kelihatan pasirnya. Ya intinya kaki saya kemasukan pasir. Nih, tuh nggak terang sih. Ya intinya masukkan pasir. Udah nyampe rumah. Mantap. Nggak tahu. Ya sekitar 40 lebih lah. 18 kali 2 36.